Ini saya dalam 2 hari ini tadi yang disampaikan Mas Dodo tadi tentang marketing langit ini baru saya install di Resto. Salah satunya tadi amalannya 2 hari ini adalah baca istighfar 100 kali sebelum Resto ini beroperasi. Kan ngaji dulu, terus baca istighfar, terus baca komitmen. Dan ternyata sudah ada 2 riset yang memang ini ya janji Allah gitu ya, di Sukodono sama di Sambirjo. Seharian itu mulai dari jam 8 sampai jam maghrib itu omsetnya 300.000. Habis itu break kok sepi, baca istighfar semua. Closing malam itu omsetnya 3 juta. Masya Allah. Ini tadi baru cerita Mas Sikik gitu. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Hari ini kita edisi yang sangat spesial. Mungkin kita sudah terlalu lama ya tidak podcast lebih banyak icip-icip Pak Dodo, Pak Kusnadi. Insya Allah kita akan hidupkan lagi podcast. Hari ini kita edisi spesialnya, kita akan membahas bisnis dengan marketing langit dan marketing bumi yang dikombinasikan menggetarkan dunia dan seisinya. Selamat datang Pak Dodo, Pak Kusnadi. Alhamdulillah. Siap. Siap semuanya Pak ya? Alhamdulillah. Ya Pak Dodo, Pak Kusnadi, ini nanti mungkin saya ngobrol santai saja sih Pak. Ini kenapa kita adakan konten ini karena ternyata banyak yang sobat-sobat podcast itu yang mempertanyakan bagaimana sih kalau bisnis, kalian mau bisnis gak usah bahas yang lainnya gitu kan, karena kayaknya banyak anak muda yang ingin memulai bisnisnya gitu Pak Dodo, Pak Kusnadi. Jadi Pak, ini yang pertama mungkin nanti monggo siapa dulu yang menjawab Pak. Jadi gini, awal mulanya mungkin Sako itu muncul itu kenapa Pak? Dan kenapa kok harus Pak Kus dan Pak Dodo yang berkolaborasi? Kenapa gak yang lain saja? Gitu Pak. Kenapa? Mungkin monggo Pak Dodo, Pak Kusnadi dulu. Awalnya tuh Mas Dodo ini adik kelas di pesantren. Oh iya, di kelas. Tapi nggak pernah ketemu. Cuma namanya saya menggaung di mana-mana. Pokoknya tahu lah gitu ya. Tokoh pergerakan lah waktu itu ya. Teknik gombal ya. Terus 2010 lah Pak Dodo itu kalau tidak salah SMS atau apa lupa lah. Pokoknya intinya nanyakan kabar saya gitu. Terus akhirnya waktu itu memang kondisi saya pas lagi turun, pas bisnis saya itu tutup, nggak punya bisnis, kurang lebih setahun saya nggak punya pekerjaan. Akhirnya WA, nggak ada WA ya dulu ya, SMS, telepon pernah. Terus akhirnya saya ke Sragen. Ketemulah beliau dulu kepala sekolah favorit di Sragen, dan di situ diskusi perjalanan waktu, ya berdua bersinergi. Untuk apa ya, bisnis ini bersinergi ya, bareng-bareng memadukan apa ya, kekuatan masing-masing gitu. Alhamdulillah Allah meridhoi gitu. Tahun berapa itu? 2010. Oh 2010. Bulan Oktober. Oh sebenarnya ulang tahun ke-12 Ulang tahun ke-12. Kata-kata Besok September. Kata-kata yang nancep itu satu sampai saya ingat. Iki pokoknya bisnis nganggur tenanan, mbok urusi, ngora ya dadi. Sampai saya ditawari untuk pindah rumah, kan rumah saya di Bogor, asli Sragen tapi di Bogor lama, sejak tahun 2002 sampai 2010, 8 tahun. Nawarin itu, ya kondisi sudah nyungsep habis. Akhirnya diajak berkolaborasi. Masya Allah akhirnya berkahnya di situ. Menarik sekali. Tadi disampaikan Pak Dodo awalnya kepala sekolah ya Pak? Iya. Kenapa Pak meninggalkan kepala sekolah demi membuka Sako? Ya kecelakaan. Berkah gitu. Gimana Pak? Jadi dulu saya kepala sekolah di Birul ya. Oh iya, di Birul. Dan saya komitmen kalau siswa kita angkatan pertama itu tidak juara 1 atau 3 besar kabupaten, saya akan mundur dari kepala sekolah. Maka terus niat mundur mungkin. Waktu itu juara. Saat itu belum ada niat mundur, membaca buku kecil judulnya The Power of Kepepet. Nah, itu. Maka membuat sesuatu yang yang membuat kita kepepet. Maka saya teken kontrak untuk kita maju sekalian atau saya mundur. Nah akhirnya jadi penganggur karena tidak jadi 3 besar, terus mundur saya mundur dari kepala sekolah, banting setir jualan gerobakan
Saya dulu awal jualan tahu bakso di belakang Poltas itu. Oh, iya. Ya, sekarang masih ada kenangan cat kuning itu. Tapi dulu sebelum masuk kios itu saya gerobakan di depannya. Oh, iya. Nah itu terus dipinjam Ibu Mail untuk masuk ke kios itu. Nah, saya jualan tahu bakso sekitar 6 bulan mungkin, terus saya kontak Pak Kus, kita ada tempat ini yang cukup strategis walaupun kecil 3x4. Ya, ini hanya untuk jualan tahu bakso kayaknya kurang maksimal. Maka gimana kalau ditambah ayam? Nah, makanya diskusi panjang sama Pak Kus, terus pulang Sragen ketemu brand ayam geprek itu yang mungkin saat itu masih langka ya, nama ayam geprek, atau bahkan mungkin kita inisiasi awal berkaitan nama ayam geprek 2010 bulan September. Nah, insya Allah besok tanggal 25 ini ulang tahun ya ayam Sako ke-12 gitu. Nah, ketika sudah berkumpul waktu itu diskusi gitu Pak, nah memulai awal Pak, jadi kan kadang-kadang teman-teman juga sobat podcast tanya, memulai awal itu seperti apa mengelola usaha itu? Berbagi peran. Oh, berbagi peran. Iya. Saling percaya. Nah itu penting ya Pak. Saya ingat tahun pertama itu sahabat saya ini kayaknya nggak ngambil untung, bukan nggak ngambil keuntungan sama sekali, karena tahu posisi saya adalah memang nggak punya bisnis dan saya harus menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Setahun itu ya intinya ada keuntungan ya saya pakai semua. Itu kalau nggak satu pemikiran, kalau nggak Mas Dodo ini punya pemikiran bareng-bareng ya mungkin rebutan materi transaksional. Nah ini penting ini pengalaman saya, sehingga beliau memberikan kepercayaan karena saya yang ngurusin semua juga dulu. Beliau masih pakai baju rapi, terus klimis gitu, sepatunya mengkilat, cari ayam di Nglangon itu dulu, karena masih dulu kebiasaan jadi kepala sekolah masih terbawa. Nah saya sudah totalitas kalau nggak salah 2 atau 3 orang sama Mas Agung. Ya karena saya nggak ada pekerjaan ya totalitas saya hanya mengandalkan di situ. Beliau masih jadi guru kurang lebih setahun lah ya, masih ngajar, jadi ada sumber ekonominya. Nah saling percaya. Terus saling ya perbedaan pasti wajar, pertemanan juga diuji wajar, tapi harus bisa saling ngalah, saling mungkin ngemong gitu ya. Dan saya rasakan yang penting itu keberkahan. Saya bangun bisnis sejak tahun 98 mungkin ya, tapi bisnis yang saya bangun ya 2002 itu roti. Banyak gagalnya, bangkrutnya berkali-kali. Nah, ketemu sama beliau, sahabat yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini yang harus. Nah, enggak ini mungkin. Ini menarik tadi ketika juga Rututa dengan disampaikan Pak Kusnadi, kayak sempat tadi Pak Duto keluar dari, bahasa saya keluar dari zona nyaman ya Pak. Ini sudah kepala sekolah gitu ya, sudah jabatan tinggi sekolah, terus keluar memulai itu pasti kan gejolak besar Pak. Kayak mungkin teman-teman sudah banyak yang bekerja tapi mulai bisnis kan saya sudah nyaman, kalau saya nanti usaha nanti bangkrut gimana? Padahal ini sudah punya gaji yang nyaman. Misalnya seperti itu gimana Pak? Iya. Dulu awalnya. Ya itulah salah satu pilihan orang. Jadi salah satu ciri sifat seorang entrepreneur itu risk taker, berani mengambil resiko. Selama kita tidak berani ngambil resiko ya hidup kita ya itu saja. Tetapi memang namanya mengambil resiko itu ya kalau berhasil ya bisa lebih bagus, kalau nggak berhasil gagal ya bisa lebih, kata orang itu luweh keser-keser, lebih sengsara. Nah itu yang sering saya ibaratkan ya hidup ini pilihan. Anda kalau hanya pengen seperti itu aja ya ikuti itu aja cara linear terus menerus, tapi ya nggak akan banyak perubahan. Tapi kalau pengen perubahan ya ambil kesempatan, ambil resiko. Dan memang resiko itu bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Tetapi yang jelas ketika berubah itu mesti tidak stagnan. Ya. Oke, siap. Luar biasa. Nah, ini sudah 12 tahun Pak. Di 2 tahun kemarin kan ada masa-masa sulit ya Pak ya, masa-masa COVID kayak gitu.
lihat beberapa rumah makan resto itu juga banyak yang tutup. Nah ini Pak, kok Sako ini masih bertahan gitu Pak, dengan melewati hadangan terpaan Covid yang 2 tahun, pasti kan penjualan turun kayak gitu. Nah itu kiat-kiatnya kemarin seperti apa? Bisa melewati di masa-masa sulit ini? Menurut Pak Koster. Pak Direktur, yang beliau yang menjalankan langsung ya. Gini, kita menjalankan 2 resep. Resep pertama adalah marketing langit. Ya nanti Pak Kus yang menginginkan itu apa dana-dana sosial atau apa habiskan saat itu mengeluarkan paket-paket sembako untuk apa yang berdampak Covid karena memang apa sebetulnya kan kita sendiri sangat butuh dana itu, tetapi menurut marketing langit ya justru ketika butuh itulah kita memberi. Wah itu marketing langit. Itu marketing langitnya. Nah, marketing buminya itu gini. Jadi sebetulnya kan saat itu satu orang itu sebetulnya punya uang, tetapi orang tidak mau keluar atau takut keluar. Maka apa yang kita mainkan adalah bagaimana caranya agar kita bisa terhubung dengan konsumen kita dan konsumen produk kita itu bisa sampai pada konsumen kita. Maka yang kita lakukan satu database konsumen kita semuanya kita kumpulkan. Nah saat-saat pandemi kemarin lah kita baru merasakan betapa pentingnya database ya. Database konsumen itu pelanggan-pelanggan kita. Yang kedua setelah kita kumpulkan semuanya dikontak rutin. Seminggu 3 kali rata-rata. Untuk apa? Tawarkan produk kita. Sehingga apa? Memang ketika masa pandemi hampir 80% belanja itu di member. Itu atau yang sering kita sebut sahabat Sako. Itu member konsumen kita. Dari mana ya? Dari delivery itu. Dari pelanggan-pelanggan kita yang kita kontak bisa kita antar atau dengan cara lainnya. Nah, itu atau lewat apa GrabFood atau yang lainnya. Nah itu yang apa kita berusaha untuk survival. Selain yang ketiga adalah bagaimana seluruh karyawan kita itu kita paksa untuk jualan lewat tetangga, lewat teman dan lain sebagainya, sehingga memang mendekatkan produk kita kepada end user. Jadi membuat apa ya tadi keliling di perumahan-perumahan atau juga teman-teman karyawan kita apa door to door karena orang itu takut keluar. Nah seperti itu yang membuat kita menjaga omset ayam Sako. Masya Allah, itu kombinasi benar ya Pak, langit dan bumi itu juga satu luar biasa. Ini saya dalam 2 hari ini tadi yang disampaikan Mas Dodo tadi tentang marketing langit ini baru saya install di resto. Di resto. Salah satunya tadi amalannya 2 hari ini adalah baca istighfar 100 kali sebelum resto ini beroperasi. Kan ngaji dulu, terus baca istighfar, terus baca komitmen. Dan ternyata sudah ada 2 riset yang memang ini ya janji Allah gitu ya, di Sukodono sama di Sambirjo. Seharian itu mulai dari jam 8 sampai jam maghrib itu omsetnya 300.000. Habis itu break kok sepi, baca istighfar semua. Closing malam itu omsetnya 3 juta. Masya Allah. Ini tadi baru cerita Mas Sigik gitu. Ini artinya kita mencoba menjalankan, tadi saya kumpulin 2 resto ini untuk kita terus minta pertolongan Allah. Nah ini makanya saya main di wilayah langit, ini main di wilayah bumi. Nah makanya jarang ketemu juga ini hari ini. Kalau nggak ditemukan di podcast jarang ketemu. Iya. Ini kan sudah 12 tahun ya Pak ya. Ini sudah berapa cabang Pak ya Sako? Kita ada 34 cabang. 34, Masya Allah. Oke. Nah, dulu pernah sampai 40, ada beberapa yang tumbang ya biasalah bisnis saja ya. Nah, berarti naik turun ya Pak. Iya. Nah, otomatis itu kan namanya memulai sesuatu itu pasti kan juga keluarga itu berperan ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya mungkin tanya Pak. Kadang kan ketika memang berwirausaha itu kan otomatis waktu itu banyak di luar ya Pak.
sampai keluarga itu kan Yus mau nggak mau keluarga harus mengikuti kita kita sedang berjuang. Itu kiat-kiatnya Pak untuk mengendalikan keluarga itu ketika sedang berjuang untuk memulai bisnis ini. Monggo langit dan bumi kan. Versi langit dan versi bumi. Ya. Nah saya satu istri saya biasa orang pergerakan jadi biasa ditinggal. Biasa ditinggal. Yang kedua ya namanya intinya komunikasi yang baik lah. Komunikasi yang baik, ya, yang penting keluar rumah untuk hal yang bermanfaat. Saya kira ya bisa saling memahami. Apalagi di awal-awal merintis kan termasuk keluarga-keluarga muda ya. Jadi keluarga muda yang memang harus masa-masa berjuang. Seperti itulah. Yang penting tadi kuncinya komunikasi dengan istri, dengan keluarga. Ini berarti sekarang Sago itu saya baca-baca dan lihat itu sekarang sudah PT Geprek Group Indonesia ya Pak? Iya. Itu berarti Pak, selain ayam Sago apa lagi Pak? Udah sekarang. Kayak mochi juga itu masuk ya Pak? Ya, kita ada mochi brand kita, kemudian ada ayam pakuan. Untuk ayam ada 2 ayam pakuan sama ayam Sago. Untuk milenial ada mochi tea. Untuk pesantren ada empati. Masuk di pesantren. Masuk pesantren. Wah, juga ada yang di Iya. pesantren. Tergantung target marketnya. Oke. Terus ini Pak, yang mungkin 2 pertanyaan terakhir Pak. Saya mendengar itu targetannya 1000 outlet ya Pak. Efek dari targetan 1000 outlet itu untuk apa Pak? Dengan kayaknya dulu memulai itu dari Rp1.000 buat sedekah satu potongnya. Apakah itu runtutan dari awal itu sampai ke 1000 outlet ini Pak? Mungkin bisa jelaskan Pak. Pak Dodok ini urusan bumi, jadi saya. Jadi gini, kita punya visi, punya mimpi untuk membangun outlet ini ya sampai 1000 outlet. Apa sih hebatnya kalau usaha ini berkembang? Kita punya 3 filosofi, 4 filosofi ya, yang itu menjadi tujuan, menjadi rohnya Geprek Group. Itu yang itu menjadi semangat teman-teman kenapa kita harus berjuang mati-matian. Bahkan sering saya katakan menjadi doktrin semua karyawan kita, seandainya kita mati di jalan Geprek Group pun saya katakan kita mati syahid. Fisabilillah. Karena apa? Kita punya 4 tujuan yang mulia membangun bisnis ini. 1, dan ini menjadi filosofi kenapa Geprek Group hadir. 1, kita ingin membantu setiap orang mengkonsumsi produk halal dan thayyib. Ini masalah syar'i loh ya. Makanya saya katakan kalau kita berjuang terus membantu orang untuk mengkonsumsi, memastikan orang makan produk halal dan thayyib, kira-kira sabilillah apa sabili tauhid ya kata. Ini kan sabilillah itu. Maka kalau mati ya surga itu. Yang kedua adalah komitmen kita mengutamakan kesejahteraan karyawan dan mitra. Sehingga Pak PT ini bukan hanya untuk memperkaya saya Pak Bos sebagai owner, tetapi bagaimana keluarga besar Geprek Group ini sejahtera. Maka utama kita adalah kesejahteraan karyawan. Karena apa? Mereka lah kapital utama kita. Dan yang ketiga filosofi kita hadir adalah untuk menambah kebermanfaatan pada lingkungan. Ya, lingkungan mungkin yang kecil adalah keluarga kita, lingkungan di mana resto kita ada, perusahaan kita ada, atau juga lingkungan dalam konteks bangsa kita. Maka Geprek Group kita juga berkomitmen sadar zakat, tetapi juga sadar pajak, taat pajak. Itu sehingga ya pajak kita ya nanti bisa dicek di kantor pajak kita termasuk taat lah ya. Karena apa? Memang prinsip kita ingin memberikan kebermanfaatan, termasuk manfaat untuk bangsa kita. Dan yang terakhir yang menjadi filosofi kita adalah menjadikan seluruh ikhtiar kita ini tadi, baik itu membantu orang produk halal thayyib, mensejahterakan karyawan, memberikan kebermanfaatan, itu komitmen kita adalah menjadikan semua ikhtiar baik lahir batin itu menggapai ridho Allah. Oh, nah itu yang jadi roh kita.
Sehingga Pak, ya setiap keringat kita, nafas kita, kelelahan kita di Geprek Group itu tidak hanya ukurannya uang. Itu. Sehingga harapan kita ya tadi setiap waktu kita yang kita lalui, keringat kita adalah bernilai ibadah. Karena memang niat kita ya semua kita peruntukkan untuk Allah. Karena ingin menggapai ridho Allah. Nah, itu 4 filosofi yang menjadi roh Geprek Group untuk tetap berjuang membantu setiap orang. Nah, itu mimpi kita. Jadi mimpi kita Geprek Group adalah setiap orang bisa mengkonsumsi produk halal dan thayyib. Amin, amin, amin. Ya, Masya Allah ya, ini penjelasan luar biasa juga. Artinya saya sampaikan pada saya sendiri dan teman-teman di sini adalah jihad pangan. Dan ini kita bangun kesadaran bahwa kalau makanannya nggak halal, nggak thayyib, bisa jadi itu adalah menghambat doa kita nggak cepat diijabah. Maka Geprek Group mempunyai visi agar tadi disiapkan produk yang halal dan thayyib ini bisa dihadirkan di setiap konsumen sehingga ini membantu doa-doa bisa melangit. Nah, ini adalah salah satu visinya ya, saya pikir nih dibangun sama Ustadz Dodo sama teman-teman tim yang selalu belajar diskusi untuk memperbaiki diri sehingga produk ini bisa dinikmati oleh umat Islam halal dan thayyib. Dan ini belum banyak juga para pelaku usaha yang memang menyadari betul bagaimana menyiapkan produk halal dan thayyib juga tidak mudah. Sehingga ini butuh energi, pemikiran, waktu, tenaga agar produk ini bisa sampai kepada konsumen. Oke, siap. Masya Allah, matur suwun Pak Dodo, Pak Kusnadi atas waktunya luar biasa. Banyak gambaran besar yang bisa kita ambil. Oke teman-teman semuanya, Sobat Podcast Ngobrol bersama Lazisme. Silahkan ketika nanti mungkin ingin berkunjung ya Pak ya, pengen secara langsung datang ke Geprek Sako, banyak di Sakir ada berapa? Ada 3, 4 ya Pak? 5. Ada 5. Ada di Cangkel, ada di Dulsito, ada di Sambil Glorok, Sukodono, dan Glorok, ada 5. Gembolong juga ada. Jadi silahkan nanti ingin merasakan ayam geprek Sako meresap sampai ke tulang gitu ya Pak ya. Masya Allah, tulang itu masuk rasanya. Silakan nanti ingin berkunjung, silakan datang ke Sako langsung. Oke, bagi Sobat Podcast jangan lupa subscribe juga, like dan share, dan dirasa konten ini sangat bermanfaat, share ke banyak yang lainnya sehingga nanti untuk konten ke depan kita selalu didukung oleh Sobat Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazisme.